think you should. Yeah. Waalaikumsalam, silakan dulu. Ada keperluan apa berpindah di sini? Saya ingin konseling, Pak. Oh iya. Kalau boleh tahu dengan Mbak siapa? Suci. Suci siapa? Suci Puspita. Oh. Sekarang sedang sekolah di mana dan kelas berapa? Di SMP Negeri 1 Bersemu kelas 8. Sebelumnya Mbak pernah mengikuti proses konseling? Belum. Belum pernah. Oke, jadi karena Mbaknya belum pernah melakukan proses konseling, Bapak akan menjelaskan sedikit apa itu konseling. Jadi konseling itu proses membantu konseling. Konseling ini atau klien itu sebagai Mbaknya. Jadi membantu Mbaknya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi Mbaknya. Seperti itu. Dapat dipahami? Oke. Jadi dan juga di dalam proses konseling ini ada sebuah asas. Jadi nanti Bapak mohon Mbak Suci itu mengungkapkan segala permasalahan yang Mbak Suci utarakan di sini. Jangan takut permasalahan ini bocor, karena di dalam proses konseling ada yang namanya asas kerahasiaan. Kita akan menjaga bersama permasalahan Mbak Suci tersebut. Oke? Jadi kalau boleh tahu permasalahan yang dialami Mbak Suci itu apa? Jadi saya itu tertekan karena punya teman di sekolah. Seperti itu. Oke. Jadi kalau boleh tahu secara mendetail, teman-teman itu memulai Mbak Suci itu karena apa kalau boleh tahu? Awalnya bapak saya dibayar karena narkoba. Mulai dari situ saya dibully dan dijauhi oleh teman-teman saya dan membuat saya tertekan seperti ini. Jadi mulai dari situ Mbak Suci itu terus dibully sampai Mbak Suci itu tertekan dan ditekan lagi. Itu oke. Jadi Mbak Suci, kita akan mulai proses konselingnya. Cuman Mbak Suci bersediakah mengikuti aturan yang akan Bapak berikan? Oke. Jadi kita proses konseling menggunakan waktu 30 menit dengan aturan yaitu asas keterbukaan. Mbak Suci mengungkapkan segala permasalahannya, kemudian asas kerahasiaan, kita menjaga bersama permasalahan ini. Oke. Jadi dalam permasalahan yang Mbak Suci hadapi, karena Mbak Suci merasa tertekan, jadi Mbak Suci itu butuh yang namanya relax. Jadi kita melakukan proses konseling ini menggunakan teknik relaksasi. Dalam teknik relaksasi itu ada dua cara. Yang pertama itu pernapasan dalam, dan yang kedua itu meditasi. Nah, kita akan menggunakan dua cara tersebut. Apakah Mbak Suci siap melakukan proses relaksasi ini? Siap. Oke. Jadi Bapak mohon nanti Mbak Suci itu mengikuti instruksi yang Bapak berikan. Oke. Jadi apapun yang Bapak ucapkan, Mbak Suci itu bayangkan ucapan Bapak tersebut. Dan jika ada suara dari luar yang masuk, itu hiraukan. Tetap fokus dengan perkataan Bapak. Oke. Jadi yang pertama, Mbak Suci tarik nafas dalam-dalam, keluarkan secara perlahan. Lagi tarik nafas, keluarkan secara perlahan. Lagi tarik nafas, keluarkan secara perlahan. Oke, sekarang Mbak Suci coba senyaman mungkin deh duduknya Mbak Suci, senyaman mungkin. Oke. Tangannya coba ditaruh di paha.
Oke, apakah udah nyaman? Basing deh, basing. Mau tangannya ditaruh di mana? Yang penting Mbak Suci itu merasa nyaman duduk di situ, tidak ada gangguan. Sudah? Oke. Jadi nanti Bapak akan menyetel musik. Mbak Suci renungkan. Ketika saya berbicara, Mbak Suci bayangkan dan renungkan bahwa Mbak Suci itu sedang ada di posisi tersebut. Oke? Siap? Sekarang Mbak Suci pejamkan mata Mbak Suci. Jika posisinya sudah nyaman, kita mulai. Jadi Mbak Suci coba rasakan suara gemercik air dan suara berbunya burung. Mbak Suci bayangkan Mbak Suci itu sedang berada di suatu tempat yang dimana di situ itu hanya Mbak Suci sendiri, dan Mbak Suci merasa nyaman berada di tempat tersebut. Pikiran Mbak Suci merasa tenang dan pikiran Mbak Suci juga fresh. Mbak Suci tidak ada beban apapun ketika berada di tempat tersebut. Mbak Suci bayangkan itu. Mbak Suci berada di tempat yang sangat nyaman, sangat sejuk, membuat pikiran Mbak Suci itu fresh, tanpa beban apapun. Mbak Suci bayangkan itu. Kemudian Mbak Suci bayangkan Mbak Suci melihat teman Mbak Suci mensupport Mbak Suci, memberikan semangat kepada Mbak Suci atas permasalahan yang Mbak Suci hadapi. Teman-teman Mbak Suci itu sangat baik. Bayangkan itu. Teman-teman Mbak Suci itu mensupport segala apa yang dilakukan Mbak Suci, memberikan semangat, motivasi kepada Mbak Suci. Bayangkan ketika Mbak Suci sudah merasa fresh, teman-teman Mbak Suci datang untuk mensupport Mbak Suci, memberikan semangat. Kemudian teman-teman Mbak Suci itu memeluk Mbak Suci dengan erat, dan seakan-akan teman Mbak Suci itu menganggap Mbak Suci seperti sahabat dekatnya, seperti keluarganya sendiri. Rasakan itu. Teman-teman Mbak Suci itu begitu baik. Bayangkan, seketika itu permasalahan Mbak Suci itu menghilang. Permasalahan Mbak Suci itu selesai. Itu Mbak Suci begitu tenang, begitu damai, dan tidak ada lagi masalah dalam hidup Mbak Suci. Dan Mbak Suci kembali rileks. Sekarang Mbak Suci coba tarik nafas dalam-dalam, kemudian keluarkan secara perlahan. Ulangi. Kemudian buka mata Mbak Suci. Dari proses konseling dengan teknik relaksasi tadi, apa yang Mbak Suci rasakan? Diri saya menjadi lebih tenang, pikiran tenang, dan jadi melupakan masalah yang tadi. Ya, seperti itu. Jadi Mbak Suci itu merasa sudah rileks sekarang daripada yang tadi. Tidak ada tekanan lagi dalam hidup Mbak Suci. Tidak. Oke. Jadi saya ada sedikit saran buat Mbak Suci. Ya, anggap segala bulian dari teman-teman Mbak Suci itu sebagai support, motivasi untuk hidup Mbak Suci terus melangkah ke depan. Oke. Jangan jadikan bulian itu sebagai tekanan dalam hidup Mbak Suci, tapi jadikan itu sebagai motivasi dan semangat untuk Mbak Suci itu terus melangkah, terus maju, seperti itu. Oke, jadi waktu juga sudah 30 menit seperti perjanjian kita tadi, bahwa kita hanya melakukan proses konseling selama 30 menit. Dan nanti jika Mbak Suci ingin melakukan proses konseling kembali, Mbak Suci bisa langsung temui saya saja di ruangan saya. Oke? Gitu. Oke.
kita akhiri konseling ini dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillah.